Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sally Yulita, NIM 2024 143 617, kelas 1Q, Prodi PGSD, Fakultas FKIP, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, sarjana agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan tema yang pertama, yaitu yang berjudul Hak dan Kewajiban Negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan konsep fundamental yang saling melengkapi dan berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban hak warga negara. Pertama, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Berhak atas pendidikan. 3. Berhak atas perlindungan hukum. 4. Berhak atas hak asasi manusia lainnya. Berikut adalah kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wujud tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara memiliki perbedaan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia, bersifat universal dan abadi. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban negara, di mana penjelasan pada tema 1 adalah hak dan kewajiban negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 27 hingga pasal 34. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara. Yang pertama adalah negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warganya. Yang kedua, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketiga, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak sipil warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang diantaranya. Yang pertama adalah hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh warga negara kepada negara. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah contoh kewajiban warga negara Indonesia adalah menaati hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia, dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hubungan warga negara dengan negara. Hubungan antara warga negara dan negara merupakan hubungan timbal balik yang kompleks dan multidimensi. Hubungan ini terlihat dari identitas, partisipasi, bentuk-bentuk hal, hingga kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang hubungan antara warga negara dan negara. Hak dan kewajiban. Hubungan antara warga negara dan negara didasarkan pada hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitu juga sebaliknya. Nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, hubungan antara warga negara dan negara dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kedudukan yang sama. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan sistem pemerintahan, pembentukan dan pengaturan kehidupan masyarakat. Negara sebagai entitas politik memiliki peran penting dalam membentuk dan mengatur kehidupan masyarakatnya. Fondasi sistem politik dan sosial. Hubungan antara warga negara dan merupakan fondasi dari sistem politik dan sosial suatu masyarakat. Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur beberapa hal, di antaranya siapa yang menjadi warga negara Indonesia,
Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan. Ketentuan pidana. Undang-undang ini juga mengatur asas-asas kewarganegaraan umum, yaitu asas kelahiran atau ius soli, asas keturunan atau ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda batas. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.